Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita, menghadirkan kita bersama di tempat ini, di majlis ini yang kita sama-sama tahu dan sama-sama cintai, Umi Sobah, yang insyaallah Allah berikan panjang umur, sehat afiat, tambah banyak pantunnya insyaallah. Tambah banyak pantunnya, tambah bahagia hidupnya insyaallah ya. Kalau ngelihat Umi Sobah ini mukanya kelihatan kayak orang nggak punya masalah, karena dia bawa hidupnya ringan aja. Kalau dilihat dari pesan-pesannya tadi, pasti banyak orang yang merasa bertolak belakang. Kenapa? Bayangin, dia bukan pesan kita suruh jangan nyakitin ibu, tapi jangan nyakitin mertua. Gitu ya. Umi Sobah bawa ayat dari mana nih? Jangan nyakitin mertua. Iya, nggak dibilang. Kenapa tuh pesannya jangan nyakitin mertua? Karena dia tahu kalau perannya nyakitin mertua itu bisa nggak dapat ridho, bisa nggak dimaafin, bisa urusannya panjang, bisa sampai di akhirat. Tapi tadi dibilang kalau orang tua, berapa banyak juga kita nyakitin, berapa banyak namanya kita sebagai anak melukai perasaan. Tapi orang tua mah maafin aja. Hari ini kita lukain, bulan depan kita minta maaf, bakalan dijawab sama dia, udah aneh maafin dari itu waktu. Nah, orang tua nggak ada yang nyimpen, hampir rata-rata orang tua nggak ada yang ngedendam, nggak ada yang mau nyakitin perasaan anak, memberatin anak. Tapi kita nggak pernah tahu orang. Kayak suruh jagain perasaan mertua. Tapi alhamdulillah, di antara banyaknya orang yang justru sibuk membuat haulnya orang tua, dia tahu-tahu bikin haulnya mertua. Bisa jadi ini juga menjadi renungan kita semua. Ada orang yang berbangga-bangga punya keturunan, berbangga-bangga punya anak, tapi anaknya belum tentu bikinin haul buat emak bapaknya. Anaknya belum tentu ingat sama emak bapaknya. Tapi subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Umi Sobah bilang tadi dia kagak ngasih keturunan. Tapi di antara yang tidak ngasih keturunan dibanding dengan yang memberi keturunan, banyakkan yang memberi keturunan. Tapi justru yang memberi keturunan mungkin tidak membuatkan haul untuk ibu bapaknya, malah yang bikinin haul yang kagak ngasih keturunan. Hada ibratan lana, ini kayak pelajaran berharga bagi kita. Artinya anak itu tidak sepenuhnya menjamin dia yang akan mendoakan kita. Anak tidak sepenuhnya menjamin dia yang akan nyenengin kita. Anak gak sepenuhnya menjamin kalau dia nanti yang bakal nolongin kita. Ada anak gak punya anak, masing-masing itu justru amalnya yang bakalan paling besar menolong dia. Yang punya anak punya peluang, anaknya bisa nolong dengan syarat anaknya benar. Yang kagak punya anak, jangan kecil hati, jangan sedih. Yang penting banyakin amal buat nolongin diri sendiri. Kan gitu. Jangan berharap dengan adanya keturunan berarti kita ditolong. Karena di sana banyak orang tua yang sedang merintih, menjerit, bersedih. Di mana? Di alam barzakhnya. Lantaran anak-anaknya gak ada yang mengirimkan doa untuk mereka. Jangankan di alam barzakh, hari ini pun kita temukan berapa banyak orang tua yang menangis dalam doanya, yang menangis dan merintih di dalam munajatnya pada saat dicari tahu yang menyebabkan tangisan apa? Anak yang tidak peduli kepadanya.
anak yang acuh tak acuh kepadanya, anak yang gak mau ngambil berat dalam urusannya. Ini kan lebih menyakitkan. Punya tapi gak diurus, punya tapi kagak diladenin, punya tapi kagak dianggap. Nah untuk bilang mendingan gak punya anak daripada punya anak, yang gitu modelnya. Betul apa enggak? Dan itu banyak ibu-ibu yang dirahmati Allah dihadapi, dialami oleh orang-orang saat ini. Mereka mungkin banyak punya cucu 13, punya cucu 11, punya anak 5, punya anak 6. Tapi coba dari 5, dari 6 yang selalu siap siaga mendampingi, menemani orang tua, yaitu kita misalnya selama kita hidup di rumah, mereka siapa? Mereka siapa? Saya baru kehilangan orang tua, ayah saya. Ayah saya kebetulan punya istri dan saya punya adik dari istrinya itu. Waktu beliau menjelang akhir-akhir hayatnya, saya tanya sama ayah saya, "Bah, adik-adik saya kebetulan masih ada yang 2 baru nikah kemarin belajar di Hadramut. Bah, adik-adik mau disuruh pulang gak? Barangkali puasa buat ngeramein rumah, barangkali lebaran biar kumpul sama abah, karena kita tahu dia sakit lama kan ya." Jawabannya, gak usah, biarin aja dia di sana nuntut ilmu, ngapain pulang-pulang, buang-buang waktu. Pertanyaan kedua, waktu dia di rumah sakit, saya tanyain lagi, karena saya sebagai kakak gak mau juga bikin sesel adik-adik saya gitu ya. "Bah, adik-adik mau suruh pulang gak? Kangen gak sama adik-adik?" Saya bilang, "Ah, gak usah, biarin belajar aja." Maka jawaban itu buat saya, ya sudahlah, abah gak mau mereka pulang. Gak mungkin saya paksa, gak mungkin juga maksain tuh adik-adik juga untuk pulang, padahal abahnya kagak mau mereka pulang. Sampai datang satu waktu di mana menjelang satu hari ayah saya mau wafat, masa-masa kritisnya dia, saya bilang sama kakak saya yang paling tua, begitu kita lihat kondisi abah mulai drop, apapun yang terjadi, saya bilang adik kita suruh pulang aja deh. Saya punya feeling gak enak nih. Maka saya izin sama paman saya yang kita tuai selaku guru saya dan guru kita semua di dalam keluarga, "Bib, ini adik-adik gimana baiknya ya, pulangin atau gimana?" Maka dijawab, "Ya kalau memang menurutmu mereka pulang akan membuat gembira ayahmu, ya pulangin," kata Habib Nagib bilang gitu ya. "Oh ya sudah, fix deh." Saya bilang sama adik-adik saya, "Udah kamu cari deh cara, gimana caranya pulang. Sama-sama kita tahu pulang dari Tarim itu gak gampang ya, kayak mau perginya susah, pulangnya juga susah, apalagi mereka terikat dengan pelajaran dan terikat dengan sekolah dan lain sebagainya." Maka saya bilang, "Udah ente orang apa juga, berapa juga, urus deh, cari tiket tercepat pulang," saya bilang. Qadarullah, mereka baru tanya-tanya, keduluan abahnya gak ada. Jadi prosesnya cepat banget, keduluan abahnya gak ada. Akhirnya kita mikir, mungkin ini jawaban kalau maksain anak-anak atau adik-adik pulang, kala itu ya abahnya kagak redo, ya udah mau dibilang apa. Maka kita menenangkan adik-adik yang di sana dengan jawaban, "Abah lebih senang ente belajar daripada ente di sini. Abah lebih ridho ente nuntut ilmu di sana daripada ente pulang ke sini." Ya qadarullah, waktu berjalan, tapi jiwanya seorang anak, jiwanya anak gak tenang ngelihat ibunya yang bakal menjalani iddah. Nah, karena memang kita tahu orang kalau ditinggal wafat suami harus apa, Bu? Harus iddah, harus duduk di dalam rumah. Bukan 40 hari duduknya, bukan 1 minggu duduknya, bukan sampai sedihnya hilang. Tapi kapan waktunya? Sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran, 4 bulan 10 hari. Hari ini orang banyak yang masih repot nanya, "Ustazah, iddah 4 bulan kelamaan, boleh gak 40 hari?" Malah ada yang gak nyampe 40 hari, seminggu dia udah keluar dari rumahnya. Gak sampai butuh waktu lama, dia udah buru-buru angkat kakinya dari rumah. Wahakadha, padahal itu semua tidak mencerminkan wanita muslimah yang semestinya. Kita ternyata di situ mengamati, wah ternyata memang kayaknya repot nih kalau ngebiarin Umi iddah sendirian di rumah. Tapi lagi-lagi kita sebagai kakak gak bisa memaksa, apalagi meminta adik kita untuk pulang. Tapi yang namanya jiwa hatinya seorang anak
Ya itu kan emaknya, ibu kandungnya gitu ya. Walaupun kita di sini urus ibunya, dia tetap punya keputusan kita mau pulang buat jagain ibu kita. Kita mau pulang buat jagain ibu kita. Bagaimana menurutmu? Nanya sama kakak-kakaknya. Kalau ada yang mau pulang bukan yang udah lama di sono. Karena adik saya ada yang udah lama, ada yang baru berangkat. Ada yang udah hampir 4 tahun, ada yang sudah 4 tahun, ada yang baru 2 tahun. Saya bilang kalau ada yang mau pulang bukan yang 4 tahun di sana, karena nanggung, bentar lagi kelar. Jadi siapa yang pulang? Yang baru setengah jalan. Adiknya suruh pulang. Adiknya yang paling kecil pulang. Ditanya alasan pulangnya apa? Tanggung jawab untuk menjaga ibunya. Tanggung jawab mau ngerawat ibunya. Tanggung jawab mau nemenin ibunya. Karena kepikiran ibunya akan menjalani iddah, siapa yang bakal memenuhi kebutuhannya. Karena kalau dia nggak iddah mungkin dia bisa ke warung sendiri, dia bisa beli ini sendiri. Tapi begitu iddah kan buka pintu aja, bukain pintu buat yang nggak mahram nggak boleh. Betul apa enggak? Kalau sampai terjadi listrik mati, lampu mati dan lain sebagainya kan nggak boleh. Di situ saya termenung, masya Allah, itu nikmatnya nyekolahin anak di dalam agama. Itu enaknya nyekolahin anak di dalam tarbiyatul Islam. Itu enaknya punya anak yang menghasilkan karena pendidikan agamanya tercukupkan. Kenapa? Kita nggak minta adik kita pulang, mereka bisa aja terus belajar. Karena kita yang udah bilang ummak alaina, ibumu ibu kita. Tenang aja, kita bakal urusin ibu ente. Tapi ilmu mereka mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab pada ibu kandungnya. Coba kalau kita lihat hari ini, berapa banyak anak yang cuman karena pekerjaan. Yang cuman karena pekerjaan dia kagak bisa rawat ibunya. Yang cuman kadang-kadang karena kesenangan sesaat dia bisa tinggalin ibunya. Bahkan yang lebih nyakitin kadang-kadang cuman gara-gara perempuan, gara-gara pasangan atau orang yang bahkan mungkin belum menjadi siapa-siapanya, ada anak-anak kita yang rela ninggalin orang tuanya. Coba, kenapa bisa ada? Karena nggak punya agama yang cukup. Kenapa bisa ada? Karena agamanya nggak benar. Kenapa bisa ada anak yang nggak peduli dan ninggalin orang tuanya begitu aja? Padahal dia yang gede, dia yang disekolahin, dia yang dikasih makan, dia yang dulu dirawatin. Tapi begitu waktunya mereka diminta merawat orang tua, mereka nggak suka hati, nggak mudah untuk merawat kembali orang tua. Dengan alasan apa? Kerja. Alasan apa? Sekolah mungkin. Alasan apa? Urusan, entah urusan berantah apa di luar sana. Wa ma ghairu dzalik, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain. Wal iyadzubillah, ini yang paling ditakutin. Kalau kita ngerenung, lah punya anak tapi ternyata anaknya tidak dibekali agama dengan seksama, dengan maksimal, dengan sempurna, kau hanya akan menangis dengan memiliki mereka. Tapi di saat kau punya mereka, lalu kau jadikan mereka betul-betul investasi akhirat. Itu yang saya katakan. Dulu saya tidak menaruh yakin kalau ayah saya akan sebegininya dikenal orang, yang kemudian beliau pun menjadi sosok yang wafatnya hampir diketahui oleh banyak orang. Saya bilang ayah saya orang biasa. Ayah saya punya kakak saya, punya adik-adik saya. Dia bukan punya umat karena dia bukan ngajar ke sana sini. Dia bukan tokoh publik yang memang menghadiri acara demi acara untuk mengutaikan doa, untuk munajat, untuk apa. Bukan dia sosok. Kau tidak akan temui dia di layar kaca, di foto-foto media sosial dan lain sebagainya. Kau akan tak dapati dia. Kapan kau temui dia? Setelah dia wafat. Maka saat kita lagi duduk termenung, saya dengan kakak saya bilang, saya merasa bangga sekaligus takjub dengan ayah saya sendiri. Kenapa? Dia bukan orang majelis, tapi dia bisa dikenal.
Apa karena kita anaknya orang majelis? Belum tentu. Tapi justru apa? Gara-gara kita dulu dididik, diarahkan, dimasukkan di tempat sekolah yang benar, sehingga kita hari ini mencapai kedudukan kita hari ini di mana-mana. Itu disebabkan apa? Dulu dia yang mendidik kita sampai hari ini kita bisa begini. Kalau dia hari ini dikenal, fahadha nasibuh, itu jatahnya dia memang. Itu jatahnya dia memang. Kalau hari ini orang mendoakan dia di sana sini, fahadha nasibuh, ini yang saya katakan, ini cerdiknya dia. Ternyata dia bukan cuma cerdik dagang di dunia, tetapi dia punya investasi di akhirat yang juga nggak kalah hebatnya. Lewat siapa dia punya investasi itu? Lewat anak-anaknya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, banyak orang nggak berjaya di dunia. Dia nggak bisa jadi orang kaya, dia nggak bisa jadi orang yang berhasil. Mungkin ketertinggalan dalam pendidikan agamanya. Sejak dulu orang tua tidak pandai-pandai mengarahkan dia dalam agamanya. Tapi dia tidak mau jadikan momen kelengahan itu menjadi momen yang berulang. Cukup saya yang tidak dapat pendidikan agama yang benar, jangan sampai anak keturunan saya begitu. Cukup saya dulu yang kagak sekolah agama benar, jangan sampai anak-anak saya juga begitu. Tapi kalau hari ini, subhanallah, kadang-kadang yang bikin miris hati adalah sudahlah kita tidak mendapatkan pendidikan yang benar, tidak mendapat edukasi tentang agama yang benar, kita juga nggak didik anak-anak kita untuk tidak menyesali waktunya yang terbuang karena tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Kita nggak betul-betul memanfaatkan situasi. Kalau dulu saya pernah jatuh, jangan sampai anak saya juga jatuh. Ibu lihat hari ini orang-orang yang sukses, orang-orang kaya, rata-rata dulu masih kecilnya miskin. Mereka nggak kaya gara-gara ibu bapaknya kaya. Hampir rata-rata yang kaya hari ini itu dulunya miskin. Waktu ditanya, apa sih yang menyebabkan kamu bisa kaya hari ini? Jawabannya sederhana, saya nggak mau anak saya ngerasain miskin kayak dulu saya miskin. Saya nggak mau anak saya ngerasain susah kayak dulu saya ngerasain susah. Dengar cerita mereka, makannya susah, pindahan rumah entar-entar, gonta-ganti kontrakan, katanya makan cuman ketemu sama daun kelor doang. Iya apa kagak? Hari ini dia makan daging, ayam, semua. Anaknya dari kecil kenal daging. Anaknya dari kecil makan enak. Anaknya dari kecil jadi raja. Anaknya dari kecil jadi ratu. Anaknya diorangin dari kecil. Kenapa? Karena sakit hati dulu dia merasakan sulitnya menjalani hidup. Akhirnya jadi apa? Benar, dia jadi seseorang hari ini. Punya uang, rumahnya bagus, kendaraannya mapan, anak-anaknya disekolahkan di sekolahan yang benar, anak-anaknya disekolahin di sekolahan populer, favorit, nomor 1, luar biasa. Bayarannya aja per bulan gak nanggung-nanggung, semua dicari. Kenapa? Mau memberikan status anak bukan anak yang susah. Tapi berapa banyak orang tua yang hari ini memecut dirinya karena dulu saya nggak belajar benar, jangan sampai anak saya juga nggak benar agamanya. Kalau dulu saya nggak diajarin Quran benar, anak saya hari ini nggak boleh Qurannya nggak benar. Kalau dulu saya kagak kenal baca maulid, kagak kenal diajarin baca yasin, kagak kenal diajarin malam Jumat menghidupkan dengan bacaan-bacaan doa dan lain sebagainya, siapa hari ini yang merasa nyesal dan betul-betul mencambuk diri untuk mencetak anak-anak menjadi seseorang yang paham akan agamanya? Sedikit. Kau akan dapati orang-orang yang begitu sedikit. Saya bukan alam bapak saya, tapi saya katakan ayah saya di antara saudara-saudaranya kebetulan yang kagak dapat pendidikan pondok itu dia kagak dapat pendidikan pondok, dia kagak mondok dari kecil. Adiknya mondok, dua-duanya adiknya mondok, makanya jadi ustadz sekarang. Dia sama kakaknya bukan anak pondok, biasa. Dia yang kemudian dari kecil merantau,
dia cambuk dirinya, mau punya penghasilan buat besarin nama keluarga, sehingga dia bangun satu usaha, usahanya berjalan sampai hari ini, dan usahanya berjalan, dianya pun menikmati hasil jerih payah dan usahanya, ditambah yang dia nggak dapat dalam porsi masa kecilnya. Dia nggak bikin kita tumbuh menjadi anak-anak yang dimanja. Tapi saya anak perempuan satu-satunya, umur 11 tahun dia sanggup pisah dirinya dari saya. Dia sanggup pisahin saya dari dia. Umur saya berapa? 11 tahun. Kalau kita lihat bapak-bapak yang begitu tergantung sama anak perempuannya, siapa sih yang sanggup jauh dari anak perempuannya? Kagak ada. Saya juga begitu, anak perempuan satu-satunya. Tidak punya ibu kandung dari umur 2 tahun lebih, ketemunya sama dia doang, tapi umur 11 tahun kita sama-sama sanggup pisahin diri. Ya saya mau belajar, kenapa? Karena dia selalu mendoktrin. Belajar. Ente mau minta apa aja sama abah, yang lainnya abah bakal pertimbangkan dulu, kecuali kitab. Ente minta kitab hari ini 20, 50, 100, abah beliin semua. Kalau kitab. Kita nggak sadar dari dulu didoktrin. Kalau minta sesuatu uang jajan keluarnya pelit. Sampai kita bilang, abah pelit. Abah pelit minta jajan, bah mau zaman dulu Indomaret baru buka, minta duit Indomaret keluar cuma 5.000. 10.000 pelit kita bilang. Tapi kalau buat pendidikan saya di Hadramut, itu anak Darussahrah punya utang alaiya, tagihnya sama Sanu katanya, uangnya banyak. Waktu mondok iya, jujur ibu percaya saya kalau dikirimin duit nggak sedikit duitnya banyak. Saya taruh di bawah lemari, saya pengumuman masuk kamar, duit baru datang ada di bawah lemari, yang mau ambil. Hakana. Dia berikan kita fasilitas nikmat, senang, kita nggak kekurangan justru di saat kita lagi belajar. Lagi belajar. Jauh, lagi belajar, susah komunikasi, teleponan cuman yang sifatnya berapa? Cuman setahun sekali atau mungkin setahun 2 kali, beda sama anak-anak hari ini. Yang mungkin tiap minggu teleponan, yang anak-anak hari ini di pondok tiap bulan minta disamperin, minta ditengok, minta dilihat dan lain sebagainya, lebaranan pulang dan lain sebagainya. Kita dulu boro-boro. Tapi cambukan itu subhanallah. Kita ngelihat hari ini, iya, pantes ente meninggalnya begitu. Pantes ente prosesnya segampang itu. Pantes kita baru kata pantes. Otak perhitunganmu luar biasa. Nah ibu-ibu hari ini tuh saya ingat, saya bilangin, saya ajak, punya anak gak punya anak, kadang gak ngejamin. Kalau punya anak doang, tapi anaknya kagak benar-benar ditempa, dididik untuk menjadi anak-anak yang kemudian bertanggung jawab terhadap agamanya, minimal terhadap agamanya, maka jangan harap mereka akan bertanggung jawab padamu di waktu masa tuamu nanti. Jika di masa tuamu aja, hari ini berapa banyak anak yang kelimpungan, saling tukar-tukaran waktu jaga, gimana setelah nggak ada? Seberapa mudah dan ringan mereka mau memunajatkan doa untuk kita? Seberapa ringan mereka mau mengangkat kedua belah tangannya untuk mengantarkan untayan doa-doa untuk kita? Fahadha, ini pelajaran berharga, justru tegurannya buat kita semua. Minna, gak ada dari kita kecuali kan yang namanya kematian pasti kita jumpai. Kita belajar setiap waktu. Kita nuntut ilmu tiap waktu. Kita hadir dari tempat ke tempat setiap waktu. Kita duduk di situ. Yang dicari apa sih? Yang dicari kebaikan, bukan? Yang dicari keridhaan, bukan? Yang kemanfaatan, bukan? Yang dicari keberuntungan, bukan? Yang dicari jikalau akhir hayat datang, ambillah kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu tujuan kita dari hari tempat ke tempat, ngaji, duduk, rela, yang tadi dibilang berpagi-pagi ria, pengajiannya jam berapa, datangnya jam berapa.
Kan gitu kan, sebegitu antusias, yang dicari apa sih? Mau duduk biar natap, mau biar di depan, biar lebih khusyuk daripada di samping, daripada di pojok, daripada di belakang, ibaratnya begitu. Mau nyari apa? Mau nyari peluang yang lebih besar, mau nyari harapan yang lebih besar. Tapi ibu-ibu tahu nggak? Kita hari ini menjawab, apa yang dijawab? Bahwa kita nggak punya harapan besar kecuali diri kita sendiri. Makanya kenapa orang tua dulu hidupnya pada santai, hidupnya pada tenang, duduk manis di rumah aja ibaratnya nggak kemana-mana, cukup kan gitu, nggak kemana-mana. Orang tua saya dulu pengajian kebetulan njit saya, kakek saya ustadz, tiap Rebo ada pengajian di rumahnya, perempuan pakai satir. Habib ngajar buat perempuan pengajian. Nenek saya di situ. Nenek saya kemana? Nenek saya nggak keluyuran, nggak kemana-mana. Iya, cukup anaknya aja digembleng dari kecil. Hari ini kenapa banyak orang tua yang keluyuran? Karena nggak punya rasa percaya diri mengharap anaknya doang. Dia nggak terlalu percaya diri. Dia merasa belum tentu anaknya akan menjadi asetnya. Dia nggak terlalu percaya diri, anaknya bisa menjadi penolongnya. Makanya apa? Dia yang melazimkan diri, mencambuk diri, mengharuskan diri, mencari pahala lebih. Kenapa? Karena 1 anaknya, 2 anaknya, 3 anaknya belum benar-benar bisa menjamin dia untuk cukup merasa tenang hidup di dunia. Tapi coba kalau kita jadiin ada investasimu. Kau punya uang berapapun nilainya tidak akan lebih berharga dari kau punya anak. Kan begitu. Kalau ada uang ada anak pasti kan pilihnya anak. Iya kan? Maka berapapun uangmu itu tidak akan menjamin. Karena mungkin harta yang paling berharga bagimu adalah anakmu sendiri. Fataib, kalau uang notabene dijadikan infak, sodakoh, keluarkan hartamu di jalan Allah. Ayo hari ini yang punya anak, mungkin anaknya masih kecil, mungkin cucunya masih kecil, belajar infakin anak kita. Gimana nginfakin anak? Kasih orang anaknya? Bukan, anaknya tetap anak kita, tapi kita infakin anak kita bukan menjadi hanya sosok manusia yang apa? Yang baik di mata dunia saja. Tapi kita dedikasikan anak ini untuk Allah dan Rasulnya. Ibu kalau baca kisah Sayyidah Maryam gak akan jadi Sayyidah Maryam kalau ibunya gak nazar dari di dalam perutnya. Inni nazartu ma fi batnil muharrara fataqabbal minni. Ya Rabb, aku nazar apa yang ada di perutku, tolong terima nazarku. Dari di perut ibunya udah nazar. Buat siapa nih? Ya Allah, kalau nih anak lahir zaman dulu belum ada USG. Zaman dulu belum pinter orang nerka, nih kayaknya anaknya perempuan nih. Nih kayaknya anaknya cowok nih. Zaman dulu belum ada. Kan zaman sekarang doang. Orang dicek, oh laki jenis kelaminnya. Atau ngelihat muka ibunya jerawatan, kayaknya anaknya laki. Atau ngelihat muka ibunya cakep, perempuan gitu. Kan beda-beda nih orang. Subhanallah, ibu yang dirahmati Allah. Ibunya Sayyidah Maryam gak USG, juga gak diterka-terka sama orang, dikira janinnya laki-laki. Dia yang ngira nih anak yang bakal keluar laki, nih anak yang bakal keluar laki. Pokoknya kalau nih anak keluar, aneh nazar, aneh bakal jadiin anak aneh marbot. Bayangin, zaman sekarang siapa yang cita-cita anak mau jadi marbot? Bagi kita marbot, kayak gak ada kerjaan yang lebih baik. Tapi lihat dulu nazarnya ibunya Sayyidah Maryam. Nazarnya ibunya Sayyidah Maryam, anaknya mau dijadiin marbot, mau dijadi tukang bersih-bersih masjid. Bayangin, tukang bersih-bersih masjid. Kan kalau bahasa sekarang marbot, betul kan? Bahasa sekarang marbot. Begitu lahir dilihat jenis kelamin perempuan.
Zaman dulu mana ada orang yang masuk area Aqsa itu masjid itu perempuan nggak ada, semua laki. Semuanya laki tuh yang berkutat di situ, yang jadi rahib, yang jadi ininya semua di situ siapa? Laki. Tahu-tahu udah ngucap nazar, nggak bisa narik nazar, nggak bisa narik sumpah. Apa yang terjadi? Ya udah, dari kecil Sayyidah Maryam kerjaannya ada di situ. Diomongin, dicemooh, di ini, di itu, bodoh amat. Lihat hari ini, berapa banyak ibu-ibu yang kebetulan udah kenal majelis taklim, kan keluarga besar belum? Keluarga besar nggak kenal majelis taklim, keluarga besar ada yang anaknya jadi dokter, insinyur, arsitek, orang hebat-hebat. Toto begitu gitu. Anak mau dimasukin kemana? Pesantren. Pesantren. Kata, pesantren, jiper. Deg-degan, aduh nggak enak gimana nih. Kamu yang bener aja. Ingat loh, kesempatan tuh nggak terulang, nggak datang 2 kali. Bahasanya. Mumpung masih muda, pesantren mah bisa kapan aja. Nuntut agama juga nggak usah terlalu berlebihan, cukup sedang-sedang aja. Nah, bahasanya orang sekarang. Atau pesantren ngaco. Padahal keluarga besar titelan semua, kita orang pendidikan, kita orang dan lain sebagainya. Terus terucap sampai akhirnya apa? Hati kita mundur. Jangan. Apa kata dunia? Apa kata keluarga? Kalau ngebayangin gimana perasaan ibunya Sayyidah Maryam hari itu. Tapi dia tetap teguh dengan pendiriannya, jadi anaknya Maryam binti Imran. Keyakinan ibu. Anaknya jadi siapa? Maryam binti Imran. Yang namanya sama Allah kemudian diabadiin di dalam Al-Quran, sehingga kemudian akhirnya menjadi salah satu nama surat dari surat yang ada di dalam Al-Quran, surat Maryam. Allah mengisahkan dengan gamblang, dengan detailnya kejadian demi kejadian proses yang dilalui oleh seorang Maryam binti Imran. Itu nggak bakal jadi Maryam kalau ibunya yang nggak tebel muka, ibunya yang nggak bodoh amat, ibunya yang tutup kuping, tuli dari cemoohan orang dan lain sebagainya. Itu semua disebabkan apa? Keteguhan seorang ibu yang punya cita-cita mulia, anaknya nggak mau jadi manusia doang. Anaknya nggak mau jadi manusia biasa, tapi dia punya cita-cita, anaknya harus menjadi seseorang yang luar biasa. Punya titel doang nggak cukup, titel di dunia, karena jabatan itu cuma sampai di dunia. Karena yang bikin adanya, mohon maaf, sarjana, kan gitu, dokter, itu siapa yang bikin? Manusia kan? Itu adalah label yang dibuat oleh orang-orang dunia. Apakah label itu nyampe ke akhirat? Tetap ada labelnya. Al-Quran itu jelas. Titel-titel mereka Al-Mu'minin, Al-Muslimin, Al-Faizin, Al-Barin, Al-Muttaqin. Itu titelnya orang di sana. Apa titelnya? Orang mukmin, orang muslim, ini titelnya. Kamu titelnya dari bertahap. Oh, pertama muslim, dari muslim naik mukmin, dari mukmin muttaqin, dari muttaqin naik al-muflihin, orang yang menang, orang yang untung. Siapa lagi? Oh, al-barin, orang yang bakti. Yang itu titel yang dikasih sama Allah di Al-Quran. Dan nama-nama itu dibawa sampai akhirat. Al-Muttaqin, orang-orang yang titelnya muttaqin mana? Oh, muttaqin, surganya di sini. Oh, shaimin, titel shaim siapa? Yang rajin puasa. Oh, tempatnya di sini. Oh, yang mana lagi titelnya siapa? Oh, orang-orang mukminin, beriman di sini. Terus dengan titel-titel itu yang harusnya kau jadikan acuan dalam mencetak generasi hari ini. Walidzalik ibu-ibu yang dirahmati Allah, beruntung kita.
kalau kita masih diberikan kesadaran ingat sama orang tua kita. Kenapa katanya? Cukup kita dianggap menjadi anak soleh atau solehah dengan apa? Dengan kita yang masih sadar ingat doa untuk orang tua. Belajar gitu aja. Ini momen-momen mulia. Momennya Rajab, momennya Sya'ban, momennya Ramadan. Pastikan banyak nih amalan yang kita bakal lakuin. Wiritan, zikiran, istighfar dan lain sebagainya. Ingat-ingat Bu, waktu minta ampun buat diri, jangan lupa minta ampun buat orang tua kita. Kenapa? Karena laulal istighfarul ahya lahalakal amwat. Dalam sebuah riwayat, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa disampaikan kita? Kalau bukan karena istighfarnya yang hidup, maka yang mati itu bakal celaka semua. Karena yang wafat butuh istighfarnya kita, doanya kita, hantaran lain sebagainya. Pada zaman Nabi SAW, Rasulullah pernah lewatin kubur, ada kuburan yang orangnya di dalamnya lagi disiksa. Kemudian Rasulullah SAW ngambil apa? Ini dalil yang memperbolehkan untuk menanam sesuatu di atas kuburan. Rasulullah kemudian ngambil pelepah korma, ya, pelepah korma sama Rasulullah kemudian dibelah dua, ditancap di kuburan itu. Ditancap. Kata Rasulullah, selama ini masih basah, apa yang masih basah? Pohonnya. Selama pohonnya basah, kata Rasulullah, maka ini pohon bisa beristighfar buat si mayit. Sampai pohonnya kering. Pohonnya kering ya udah, ganti lagi. Kita alhamdulillah hari ini di atas kuburan orang tua kita masih bisa nanam melati, hidup mulu kan. Entar nanam pohon apa nggak tahu, entar nanam pohon apa. Ada sesuatu, itu ada apa namanya? Ada hadisnya yang mengisyaratkan itu dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung alhamdulillah di sini batu nisan nggak dipermasalahkan. Beda kan sama yang kalau kita ziarah ke Mekah Madinah, ada nggak batu nisan? Kadang-kadang kesian ada orang tuanya yang meninggal, susah dia nyari kuburannya di sono. Yang mana nih? Karena nyari nama susah, adanya di catatan pembukuan doang. Tapi alhamdulillah dari sini isyarat. Dari mana isyaratnya kalau naruh batu nisan? Rasulullah dulu pernah datang nguburin saudara Rasul sesusu. Saudara sesusunya Rasulullah wafat, beliau yang kuburin. Waktu beliau kuburin, di situ Rasulullah kemudian naruh sesuatu di kepalanya. Ini menandakan kuburannya Fulan ibnu Fulan. Dengan tujuan apa? Jadi keluarganya kalau yang mau nengokin nggak susah-susah nyari kuburannya. Jadi nandain kuburan, ngasih nama, itu udah di situ ulama kita ngambil kesepakatannya. Boleh hukumnya. Nah, kalau ngikutin yang nggak boleh, kuburan harus rata. Buat apa? Rasulullah begitu. Rasulullah dulu pasti nggak baca sepenuhnya hadis. Pasti nggak buka semuanya hadis itu. Pasti nggak benar-benar ngebedah semua hadis itu. Lidzalik kita beruntung, nikmat kuburan kita ziarahnya gampang. Alhamdulillah batu nisan ada, naruh sesuatu di atas kuburan bisa. Ayo yang belum ziarah-ziarah, mau masuk bulan Rajab, mau masuk bulan Syaban, ziarahin kuburan orang tua. Yang dekat-dekat datengin, yang jauh baru kita doain aja. Tapi kalau yang dekat-dekat yang bisa nyamper-nyamper, datengin kuburan. Kapan nih kalau kita mau datengin kuburan keluarga kita? Fir riwayah, dikatakan dalam riwayat Khamis awil Jum'ah. Hari Kamis itu Jumat. Kamis kapan waktunya? Kamis sore. Menjelang mau malam Jumat tuh, mau ke hari Jumat. Qila dikatakan kuburan itu seolah-olah sama Allah ahli kuburnya dibukain TV kecil. Ngeliatin sambil nungguin siapa yang mampir ke kuburan saya. Ibu kebayang nggak kalau itu orang tua kita? Kebayang nggak kalau dia saudara kita? Kebayang nggak kalau dia umpamanya pasangan kita? Dia nungguin mana anaknya, mana bininya, umpamanya kalau gampang ya perempuan keluarnya nggak fitnah dan lain sebagainya, nggak tempat yang rame halayaknya orang laki. Kalau mudah ringan datengin.
Datengin, mereka nunggu, itu ada syasha, katanya ada layar kayak CCTV, dikasih sama Allah, ditunjukin di kuburannya itu siapa yang datang. Oh begitu dilihat anaknya, girang. Dilihat siapa dari kerabatnya, girang. Masya Allah, tabarakallah. Seneng ngelihat saudaranya datang, seneng ngelihat keturunannya datang, seneng ngelihat cucunya datang. Siapa yang bisa lakuin? Wa fi riwayat hani, kalau sampai Kemis, Jumat, kamu nggak bisa juga. Rasulullah kalau ziarah baqi hari Jumat. Rasulullah ziarah baqi hari Jumat. Sampai kamu nggak bisa juga, kata ibaratnya gitu. Seenggaknya kapan ziarahnya? Sabtu. Atau Sabtu tuh ada riwayat yang menyampaikan. Oh, ziarahin Sabtu, sehari sebelum Jumat atau sehari sesudah Jumat. Kalau antara itu nggak bisa, ya kita ngambil mana lagi di Fadailul Ayyam. Waktu mulia kapan lagi? Oh, Senin. Seandainya Senin nggak mungkin, Kemis nggak mungkin, Jumat nggak mungkin, Sabtu nggak mungkin, mungkinnya Minggu ziarah daripada kagak sama sekali. Ziarah. Ini kiasan. Ziarah datengin buat apa? Doain mereka. Fahum yafrahun, mereka senang begitu kita datang, karena Rasulullah juga dulu sering datengin makam-makam para sahabatnya, makam-makam para syuhada yang mereka terbunuh karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ahli keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah lebih dulu. Rasulullah senang mengunjungi mereka, dan kita perempuan dengan sanad, dengan adanya ajaran ajakan yang membolehkan kita keluar dengan catatan tidak sampai menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, maka kita ziarah, kita datang. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi apa? Menjadi keberkahan bagi arwah ahli keluarga kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka nih momen tawakufan, Umi Haji Sobah tutup lebih cepat, minta buka lebih cepat. Nah, saya mah jujur aja mah kagak bisa janji apa-apa Umi Sobah. Karena minta tutup lebih cepat, minta buka lebih cepat, nggak tahu gimana nanti waktunya. Insya Allah, karena hari ini aja saya belum ngomongin pembukaan, masih berkutat ngomongin jadwal penutupan. Insya Allah, tapi kita sama-sama doa. Tawakufan ini adalah tawakufan sementara, di mana kita ditujukan untuk meraih kebaikan dari sisi yang berbeda. Ya, kalau biasanya kita ngejar manfaat, ngejar kebaikan dari mana? Dari duduk di majelis taklim. Ya, begitu tawakufan kita disuruh banyak-banyak zikir di rumah, cari pahala di rumah, layanin suami dengan seksama di rumah, urus anak-anak dengan seksama di rumah. Ambil momentum yang berharga ini untuk semakin mendekatkan kualitas diri di hadapan keluarga. Agar apa? Oh ya, kalau biasanya di hari-hari lain begitu semangat keluar, mungkin ada tanggung jawab yang tertinggal. Ayo benahin dari sekarang, biar nanti ketemu Ramadan makin maksimal lagi. Insya Allah ibadahnya, tilawah Qur'annya, puasanya, bangun malamnya, insya Allah semua digampangin sama Allah, dimudahin untuk kita jalanin ibadah dengan sempurna. Pak, insya Allah besok masuk 1 Rajab, insya Allah ya, kita sama-sama baca doa yang sudah dibagikan di Instagram ya. Ibu-ibu yang belum dapat boleh tanya-tanya, doanya dibaca bersama, dawamin istighfar. Mulai masuk nanti malam istighfar. Namanya saya bilang tadi, jangan cuma minta ampun buat kita, minta ampun juga buat orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Ambil momennya buat seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, kita doain semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Singkatnya doanya gimana Bu kalau mau doain semua? Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma rfa' darajat ummati Sayyidina Muhammad. Doanya jadi bukan buat kita doang, tapi buat seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya juga selaku guru tetap di sini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mungkin selama mengajar ada terdapat salah silap baik yang sengaja maupun yang tidak. Mohon kiranya ibu-ibu berkenan membukakan pintu maaf yang insyaallah doakan kita semua dikasih sehat afiat, panjang umur, insyaallah ketemu lagi setelah hari raya insyaallah dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Ayo kita bacakan suratul Fatihah biniatul khusus bagi yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala, insyaallah diberikan kemudahan dalam setiap proses pengobatannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Doain pula nah dong.
Baik, kita bacain khusus al-khusus untuk Habib Muhammad Reza bin Ahmad Al-Attas dan Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Kaf dan Syarifah Nina binti Alwi bin Idrus Al-Attas dan Syarifah Asilah binti Mukhtar Abdullah Al-Jufri, dan masing-masing diri kita maupun ahli keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Boleh dibuka airnya, sama-sama kita niatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'abin shadid waqfina waqfihum minal haddi wal hadid wal maradi shadid wal jayshil adid waj'alna ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil izam as'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ma'u zamzam yugri'ukum assalam ala man wa talibiha wa ala man wa syaribiha wa ala man wa salafana salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin.